Halo teman-teman, aku akan memberikan tutorial gimana sih cara bikin dress yang seperti ini. Nah, ini adalah lengan yang pendek, lengan licin pendek. Cuman ini ada yang spesial ya, bagian ininya nanti polanya aku bagi di tutorial dressnya. Jadi simak lengkap satu dress ini, cara bikin satu dress ini, cara bikin polanya dan pecah polanya yang bagian roknya ini. Terima kasih teman-teman, simak ya sampai selesai ya, jangan di skip kalau teman-teman mau belajar secara otodidak dengan channel saya ini. Oke, terima kasih. Nah, pertama kita jiplak pola bagian depan, pola dress bagian depan. Kita jiplak, kita titik-titiki semuanya dari titik yang di muka, di kupnat, ujung kupnat atas. Ini kita titiki semua. Teman-teman kalau memberi titik itu silakan diberikan titik yang jelas ya, jadi kita tidak mengulangi dengan mengerjakan pekerjaan yang akan menjadi pekerjaan dua kali. Nah, saya biasanya dengan cara perpindahan kupnat bagian bahu itu biasanya aku geser begini dengan cara dikasih jarum pada turun payudaranya. Nah, kemudian disatukan, lalu di garis yang bagian kerung lengan depan. Nah, kayak gini. Kita bisa menggaris titik-titiknya itu digaris dengan diperjelas. Garis kupnat yang di bawah ketiak, karena kupnat yang bagian bahu kan tadi dipindah ke di bawah ketiak ya. Terus garis pinggang, kemudian garis sisi badan, sampai pinggang, kemudian kita garis kupnat, karena ini enggak jelas saya ulang lagi titiknya. Biar tidak keliru ukurannya ya teman-teman. Lalu kita garis dari puncak kupnat sampai ke pinggang dengan garis yang agak lengkung. Karena apa? Biar nanti bisa membentuk payudara dengan sempurna. Kemudian kita garis pinggul, lalu garis sisi pinggul, kemudian kita garis dari pinggul ke ujung bawah rok. Lalu kita garis dari pinggang ke ujung kupnat bagian bawah. Nah, sudah jadi pola yang bagian depan. Lalu kita tentukan panjang roknya berapa. Kemudian kita garis siku ke samping.
Kemudian turunkan dari pinggang ke panjang rok yang untuk dipecah ya. Yang bagian tengah muka ini kita turunkan sekitar turun dari pinggangnya itu sekitar 26 dan yang bagian sisinya itu 36. Nah, yang ini itu 26. Dan untuk yang bagian sisi 36. Teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya sesuai dengan keinginannya teman-teman masing-masing ya. Lalu kita garis agak melengkung dari tengah muka sampai ke badan bagian sisi. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian bawahnya itu kita bagi-bagi garis-garis gini menjadi beberapa bagian untuk pengembangan roknya. Ujung bawahnya itu kan agak melengkung gitu ya, kayak setengah lingkar gitu. Lalu untuk lengannya kita garis ulang. Karena ini adalah kerah leher V yang variasi berdiri, itu yang bagian berdirinya itu yang di bahu itu sampai ke belakang ya teman-teman. Untuk yang bagian depan itu leher V ya. Nah, V yang agak melengkung gitu loh. Lalu kita geser, dikeluarkan sekitar beberapa senti. Kemudian kita tarik garis V melengkung itu dari yang garis bahu keluar itu sekitar 2 cm atau boleh 3 cm sampai ke ujung bawah. Turun lehernya. Teman-teman turun leher ini menyesuaikan sesuai dengan keinginan. Lalu kita siku ujung bagian bahu, siku ke atas, kemudian kita ukur dari tengah muka ke bahu ya. Jadikan ukuran ini di leher belakang di atasnya itu. Kemudian kita siku, tentukan lebar kerahnya yang bagian belakang. Itu kalau misalnya 3 cm kita kasih 3 cm. Kemudian kita garis agak melengkung. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman, kerah atau leher V variasi. Nah, kita kasih kelonggaran 1 cm bagian di ketiak. Untuk bagian pinggang nggak usah karena ini akan saya bikin ke manekin dengan ukuran yang press body. Lalu kita bikin garis princess. Caranya turunkan sekitar 9-10 cm dari bahu, lalu garis lengkung seperti ini. Kita agak kurangin sedikit bagian kupnatnya, maksudnya agak ke dalam sedikit biar membentuk payudara yang sempurna. Nah, kita ukur kerung lengan depan itu sesuai enggak dengan ukuran yang sudah kita ukur di badannya
badannya seseorang atau badan manekin yang mau kita bikinkan baju. Kemudian karena ini kurang sesuai, kita bisa turunkan dan kemudian kita garis ulang lagi kerung lengan depan. Jadi agak lebih turun supaya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalnya tadi itu ukuran awalnya itu 20 dan kita menginginkan 22, bisa diturunkan 1 atau 2 cm, kemudian kita ukur garis ulang, kemudian kita ukur sesuaikan sampai sesuai dengan ukuran. Misalnya 22, ya kita harus mengukur dan membuat garis kerung itu 22. Lalu kita potong yang sudah benar garis kerung lengannya, kita potong bahunya sampai di kerah yang bagian belakang seperti ini. Nah, sudah menjadi V. Nah, ini untuk turun lehernya itu saya turunkan sekitar 10 sampai 12 cm. Kita gunting garis princessnya, kemudian kupnat yang bagian samping itu kita tutup. Jadi nanti kupnatnya itu ada di garis princess. Jadi pindah dari di bawah ketiak, kita sekarang di depan ketiak atau di garis hias princess. Nah, seperti itu kita tutup. Ini namanya kupnat manipulasi, ya. Kalau bahasa Inggrisnya dot manipulation. Kemudian kita pecah pola yang bagian ujung roknya atau ujung dressnya. Kita sisihkan, kemudian kita gunting, tapi jangan sampai terputus kayak cintanya seseorang. Nah, kita letakkan ujung bagian atasnya itu. Nah, kita tentukan lebarnya mau seberapa. Untuk lebar ini teman-teman nggak usah berpatokan dengan yang saya ukur. Ini bisa teman-teman bisa lebih atau bisa menjadi kurang. Nah, kita sesuaikan yang bagian TM-nya itu. Misalnya di sini kita lebarkan 8 cm atau 10 cm masing-masing. Itu jadi yang dari tengah muka itu kita bagi 2 menjadi misal 10 menjadi 5. Kemudian yang lainnya itu menjadi 10 gitu, atau yang bagian tengah mukanya itu digeser 4 cm, kemudian yang lainnya 8 kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sampai selesai semuanya. Nah, seperti ini. Lalu kita garis ulang biar rapi. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa tirukan dan praktekkan ya di rumah, di tempat kerja masing-masing, atau di dapur seperti saya. Tempat studio saya adalah dapur yang tercinta. Nah, kalau sudah selesai kita jiplak pola yang dasar bagian belakang ya teman-teman. Kalau teman-teman belum bisa simak di video saya pola basic atau pola sederhana yang sudah dikembangkan menjadi pola yang seperti yang agak ruwet itu ya, seperti Meineke, pola dasar Meineke. Nah, ini sudah kita garis pinggul.
kita garis pinggul, kita garis pinggang, kemudian kita garis badan, garis bahu. Nah, ini aku pakai kupnat bahu ya, yang belakang. Kenapa? Biar pas di lengkungan punggungnya itu ya. Kemudian kita garis kupnat bagian belakang. Kemudian kita garis kupnat bagian belakang yang bawah pinggang. Nah, ini udah selesai jiplaknya. Lalu kita sesuaikan nah, ujung yang dipecah itu ya, ujung rok yang dipecah kita sesuaikan dengan yang bagian depan, biar nanti kita nggak usah bikin-bikin lagi karena sudah ada yang dipecah yang bagian depan. Karena ini saya nggak pakai plus minus ya teman-teman, pakai sama, jadi gak apa-apa, menjadi sama aja yang depan sama belakang, yang bagian bawahnya. Cuman yang bagian pinggang ke atas itu memang nggak sama, jadi harus disesuaikan dengan kepala dasar. Kita bikin kelonggaran yang bagian badan itu 1 cm ya teman-teman. Kita sesuaikan panjang sisinya dari pinggang ke atas itu sesuai dengan yang depan. Jadi kalau misalnya belakang itu nggak sama dengan depan panjang sisinya, nanti menjahitnya itu susah, menjadi panjang sebelah, namun jadi nggak enak gitu loh. Terus kita bikin kerung yang bagian belakang ini disesuaikan dengan ukuran. Tadi yang bagian depan kan 22, jadi yang belakang kita menjadi 22 karena kita pakai yang 44 cm kerung lengannya. Nah, kerah yang bagian belakang itu samakan dengan leher yang bagian belakang. Kalau misalnya kurang ya kita tambah lagi yang ujung kerah depannya itu. Begitu teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal jiplak aja yang bagian depan. Maksudnya yang itu, yang ujung rok yang dipecah-pecah itu kita jiplak aja dengan yang depan karena sama saja sih. Ukurannya sama juga. Tapi karena ini saya buat biar teman-teman paham, saya bikinkan secara detail. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti, silakan komen di kolom komentar atau DM di Instagram saya ya, di @tiamoda_belajar_pola atau Tia Fashion Lab. Nah, seperti ini kita sudah selesai. Kita gunting semua yang enggak kita perlukan. Nah, kayak gini ya teman-teman. Lalu kita gunting sama dengan yang bagian depan. Lalu kita tempel di kertas yang lain. Untuk menjiplak atau untuk pecah pola, kita jiplak aja sudah. Yang penting teman-teman udah paham lah langkah-langkahnya. Kita jiplak aja yang bagian depan tadi karena sama. Nah, kayak gitu. Kita tandai depan dan belakang.
Kalau sama sih sebenarnya nggak usah ditandai juga nggak apa-apa sih, karena kan sama. Tapi karena biar teman-teman jelas, biar teman-teman tidak bingung, aku bikinkan secara detailnya. Kita udah selesai bikin pola badannya, badan dressnya, tinggal bikin lengannya. Kita lipat kertasnya, kemudian kita bikin titiknya yang bagian atas atau puncak lengan itu kita bikin ini panjang tangannya itu 18 ya teman-teman. Kemudian tinggi puncak lengan itu kerung lengan dibagi 4 tambah 2. Kemudian kita bikin garis siku ke samping, kemudian kita tentukan panjang lengannya berapa senti. Kita karena ini lengannya pendek kayak lengan Cheongsam ya teman-teman, ini aku pakai 18 cm atau bisa lebih pendek juga nggak apa-apa. Kemudian kita garis dari puncak lengan sampai ke batas ketiak itu setengah lingkar lubang lengan ya, 22 cm. Kemudian kita ukur separuhnya, kemudian kita geser ke bawah 3 cm. Nah seperti ini. Kemudian kita garis kerung lengannya yang bagian depan dan belakang. Nah garisan ini multifungsi ya teman-teman, ada untuk satu penggaris itu bisa untuk pinggul, bisa untuk siku, bisa untuk garis kerung lengan, bisa untuk leher, multifungsi. Nah kita tinggal kerung-kerungnya seperti itu. Nah udah jadi. Kemudian kita garis siku yang bagian ujung lengan atau lingkar lengannya, karena ini terlalu pendek ya teman-teman. Aku bikin agak lurus, garis lurus ya. Kemudian biar tidak terlalu longgar lingkar lengannya itu, dan supaya nggak agak press kayak gitu, seksi gitu, kita geser 1,5 cm yang tengah garis tengah poros itu. Kemudian kita agak lengkungkan atau dinaikkan panjang lengannya, kita kurangin jadi nggak lurus, jadi agak melengkung gitu. Nah yang digeser 1,5 tadi itu nanti kita tumpuk begitu, jadi kalau pas dipakai itu lengannya nggak nggelowoh gitu loh, ngerti nggak istilahnya nggelowoh gitu, oblok-oblok gitu loh, gede kayak gitu, jadi nggak press gitu loh, jadi kayak kurang gimana gitu. Nah seperti ini ya teman-teman, kita tekuk atau teman-teman bisa gunting kemudian disatukan kayak gitu. Artinya itu dikurangi ya, seperti kita nguranginya itu di tengah-tengah itu. Jadi kan tadi 1,5, jadi kalau 2 kali berarti kan 3 cm, jadi kita kurangi 3 cm itu kerung, maksudnya lingkar lengannya, jadi bisa lebih kecil gitu loh.